pendidikan di Indonesia nggak pernah berubah ya. Dari zaman saya sekolah dasar sampai SMK sampai dengan tahun sekarang itu masih sama. Nggak memperlakukan potensi anak dan juga bakatnya secara adil. Apalagi permasalahan berkaitan dengan kurikulum. Kurikulum setiap periodenya itu seringkali berganti. Kurikulum itu setiap tahunnya seringkali dirombak habis-habisan, sehingga tidak ada yang namanya itu keberlanjutan, tidak adanya yang namanya itu berkesinambungan untuk bisa membangun suatu kurikulum yang itu tuh terstruktur dan juga rapi untuk membentuk karakter anak-anak bangsa. Ini yang menjadi permasalahan di negeri kita. Ibaratkan seperti halnya ujian pada hewan. Misalkan ada sebuah ujiannya itu disuruh untuk memanjat pohon, dan pesertanya itu dari berbagai macam hewan. Itu ada kera, ada gajah, ada juga ikan, kayak gitu. Nah, dari sana si yang mengadakan ujian itu menyatakan bahwa biar adil ujiannya itu tuh sama kayak gitu, yaitu memanjat pohon ini. Siapa yang lebih cepat itu yang terbaik. Nah, tentu aja jawabannya kita tahu siapa yang akan lebih cepat untuk sampai ke pohon tersebut, dan siapa yang memang bisa manjat dan siapa yang enggak. Nah, dari contoh tersebut itu realitas sistem pendidikan Indonesia yang memaksakan ujian pembelajaran yang dilakukan oleh anak-anak itu harus sama, tidak melihat apa potensi anaknya. Itu potensi anak itu tuh beda-beda. Ada yang memang pandainya itu tuh berenang, ada yang pandainya itu tuh di sains, ada yang pandainya itu di seni. Karena anak-anak tuh unik, manusia tuh unik, setiap orang tuh punya potensi masing-masing kayak gitu. Bagaimana bisa berkembang kalau misalkan terus seperti itu? Nggak akan. Salah satu cara adalah melihat bagaimana potensi-potensi anak-anak bangsa dengan baik, dan bagaimana menciptakan suatu sistem atau kurikulum berkesinambungan untuk mencetak karakter dan juga potensi anak-anak bangsa. Kalau misalkan dibiarkan seperti itu, hasilnya seperti itu. Lihat, banyak karakter-karakter mereka yang tentu terganggu dengan media sosial, terkontaminasi dengan TikTok, Instagram, yang menjadikan mereka banyak asupan informasi dari sana. Tidak punya pelindung terhadap sistem informasinya, tidak punya pelindung bagaimana mempertahankan cara berpikir yang kayak gitu. Dan yang paling mengkhawatirkan, potensi mereka sesungguhnya tidak termunculkan dengan baik kayak gitu. Nah, hal ini yang menjadi permasalahan penting untuk kita untuk bisa memperhatikan dan mengetahui apa sih potensi diri yang kita miliki. Dengan kita tahu apa potensi yang kita miliki, kita akan mengetahui apa sih step selanjutnya yang bisa kita lakukan. Mulai dari cara melatihnya kah, mulai dari cara belajarnya seperti apa kayak gitu. Sehingga tidak asal-asalan, sehingga semuanya akan terarah dengan baik. Nah, ini belajar dari Muhammad Sultan Al-Fatih ya. Ketika dia kecil, luar biasa, ayahnya betul-betul mempersiapkan beliau dengan baik untuk menjadi seorang pemimpin. Muhammad Sultan Al-Fatih dari kecil tuh sudah dididik bagaimana menjadi seorang pemimpin yang tangguh dan bisa mewujudkan hadis dari Rasulullah. Apa itu hadisnya? Hadis yang menyatakan bahwa sebaik-baiknya seorang pemimpin dan pasukan adalah sebaik-baiknya pemimpin yang saat bisa menghancurkan benteng Konstantinopel. Di sana motivasi terus dibangun, di sana sistem pelajaran mulai dari bahasa dilatih, mulai dari strategi dilatih, mulai dari cara dia perang dilatih, sehingga diarahkan dengan baik kayak gitu untuk mengarah pada kesuksesan karir Muhammad Sultan Al-Fatih ini. Pun sama dengan kita, ketika kita ingin menggapai kesuksesan, bagaimana kita bisa membaca potensi diri yang kita miliki. Ketika kita keliru, alhasil lihat aja 70% orang, bahkan mungkin lebih, itu bekerja tidak sesuai dengan passionnya, tidak sesuai dengan potensi dirinya atau jurusan kuliahnya. Itu menunjukkan kesenjangan sosial, kesenjangan pendidikan yang ada di Indonesia seperti itu. Maka dari itu penting sekali untuk bisa menganalisa
potensi diri. Nah, bagaimana cara-caranya? Nah, banyak sekali cara-caranya. Nanti di next video kita akan diskusikan bagaimana cara-cara mengenali potensi bakat dengan baik.